Pikiran kita ini mempengaruhi tindakan kita. Itu tergantung bangun pagi-pagi nonton apa. Kalau bangun pagi-pagi nonton khotbah, mantap. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sekiranya akan menolong kami menjalani hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa supaya Engkau melayakkan kami menyambut firman-Mu. Kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami maksud-maksud-Mu dan memampukan kami melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di minggu yang terakhir bulan Agustus, bulan kebangsaan, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah umat yang menyebarkan sukacita. Pembacaannya terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Nasihat-nasihat terakhir, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudaraku semua, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Aduh, itu terlalu lemah. Tema kita sukacita, baru bilang shalom. Oh, itu tidak ada sukacita. Shalom. Mantap itu. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah umat yang menyebarkan sukacita. Diharapkan setelah mendengar berita firman hari ini, benar-benar kita jadi orang yang menyebarkan sukacita, menyebarkan sukacita. Di mana-mana ada sukacita. Pak Pendeta Yandi keluar menyebarkan sukacita pada 2 orang, majelis masing-masing pada 2 orang, jemaat masing-masing pada 2 orang, itu sukacita. Saya yakin dan percaya dunia penuh dengan sukacita. Di awal dari khotbah ini saya ingin menyampaikan kepada kita hal yang sangat biasa saya sampaikan, bahwa sukacita itu bukan senang. Sukacita itu bukan senang. Senang dan sukacita itu 2 hal yang berbeda.
Senang adalah urusan dengan kepuasan yang kita terima, tapi sukacita adalah sikap kita terhadap sebuah keadaan. Senang itu sesuatu yang kita terima, puas, betul. Sukacita sikap kita terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Karena kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Ingat, uang yang banyak bisa membeli kesenangan, tapi tidak membeli sukacita. Kalau senang yang kita cari, dunia memberikannya bagi kita. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Orang boleh kaya raya, tapi belum tentu hati sukacita. Karena itu yang sikap hati itu lebih penting. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama kayak ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia sudah naik oto kok vum vum vum. Nah, itu tidak betul itu. Ya, Nah, saudara-saudara, itu hal yang standar saya sampaikan. Kalau mau senang kita jalan-jalan, bilang kita baku ajak bilang mau senang kita jalan-jalan Pilipo. Buat apa? Tengah-tengah saja baik. Yang penting senang. Siapa bilang senang? Orang lain belanja baru kita hanya lihat-lihat begini, menurut saudara itu senang? Tertekan juga itu. Tuhan menolong kita. Baik, pembacaan kita hari ini dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Secara umum dan secara cepat saya ingin menggambarkan kondisi Filipi waktu itu. Kondisi di Filipi waktu itu menarik. Paling tidak, pertama soal perhatian jemaat untuk Paulus. Ada sebuah keadaan yang rumit, tapi ada perhatian yang menarik. Kenapa? Jemaat-jemaat di Filipi memperhatikan Paulus bahkan ketika Paulus ada di dalam penjara. Mereka memperhatikan dengan memberikan dan memenuhi kebutuhan Paulus di penjara. Itu situasinya. Epafroditus yang disuruh untuk mengantarkan itu semua dan melayani Paulus di penjara. Saudara bayangkan, ada orang di penjara, satu jemaat besar memperhatikan dia. Ada orang yang disuruh bawa ini barang lo untuk dia. Tapi disitulah barangkali dia punya kebutuhan apa, atau dia menulis surat-surat untuk antar. Kamu harus hadir. Bayangkan, ada seorang sahabat di penjara, mereka memperhatikan. Saya langsung di awal berpikir, kita ini orang masuk penjara bukan kita perhatikan, kita omong tanpa dia pun nama. Belum lagi kalau kita bilang itu, sudah bilang yang perhatikan. Itu situasi. Saudara-saudara, Epafroditus pun sekaligus menyampaikan laporan kepada Paulus. Tentang apa? Dia menyampaikan laporan tentang ketakutan jemaat di Filipi. Memang dong ada perhatikan, tapi dong hati juga tidak aman. Dia kasih tahu Paulus. Paling tidak yang disampaikan adalah mereka turut merasakan sesuatu yang bermasalah dalam hati mereka karena Paulus sementara dianiaya, teraniaya. Atau yang kedua, ada ancaman kematian terhadap Paulus. Ada ancaman kematian. Dan itu sangat mengkhawatirkan jemaat. Saudara-saudara, jangan-jangan nanti Paulus mati. Apakah karena pembunuhan? Karena dia mau menyampaikan kebenaran firman? Ataukah karena dia sementara terhukum? Bisa saja dia diberi hukuman mati. Ini sebuah keadaan. Betapa sulitnya kalau mereka merasakan sesuatu yang bermasalah ini, menyampaikan sambil memperhatikan orang yang ada di penjara itu. Tapi kemudian disuruh untuk tetap bersukacita oleh orang yang mereka khawatirkan akan mati itu. Itu bagian pertama. Di bagian kedua, saudara, selain masalah mereka, hati mereka terhadap keadaan Paulus, jemaat waktu itu juga berhadapan dengan masalah-masalah di gereja.
Kalau diuraikan saudara-saudara, masalah-masalah jemaat waktu itu adalah pertama penganiayaan. Tadi sudah sedikit disebutkan. Sesudah Paulus merintis gereja di Filipi, mereka menghadapi sebuah perlawanan yang serius dari orang Yahudi di Tesalonika. Ini sesuatu yang cukup berat bagi jemaat. Ini kita baru rintis ame satu jemaat, kau bangun tantangan datang lagi. Itu kalau hati tidak kuat waktu suasana gereja lain, karena ada tantangan. Atau yang kedua, saudara-saudara, jemaat sementara berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Karena itu, walaupun di dalam penjara, Paulus ingin menyiapkan jemaat supaya berhadapan dengan ajaran palsu dan menolak ajaran palsu. Bidat-bidat, saudara-saudara, telah mengancam beberapa gereja di Kolose dan di kota-kota lain di lembah Likus dengan ajaran-ajaran yang tidak pas. Atau yang ketiga, saudara-saudara, bahwa orang-orang Kristen Yahudi berusaha untuk menyahudikan orang-orang lain. Jadi orang Kristen yang Yahudi berjuang begitu rupa supaya orang lain jadi Yahudi juga melalui melakukan sunat lah, hukum-hukum Taurat itulah. Jadi itu tantangan yang serius di dalam gereja pada waktu itu. Saudara bisa membayangkan, hanya sampai situ keadaan jemaat tidak, tambah lagi ada konflik-konflik tertentu di dalam jemaat waktu itu. Paling tidak kalau diuraikan adalah konflik-konflik yang terjadi dalam jemaat. Jemaat Filipi bergumul dengan konflik antar sesama orang percaya di dalam gereja. Dong sama-sama bergereja, tapi sama-sama berkonflik satu dengan yang lain. Yang satu tidak mau kalah terhadap yang lain, yang satu tidak mau mengalah terhadap yang lain. Ini sebuah keadaan bergereja dari dulu ketika gereja Tuhan didirikan. Konflik lain tersebutkan dalam teks tadi, bahwa Paulus sementara menasihati dua wanita. Paulus sementara menasihati dua wanita, Euodia dan Sintike, yang agaknya tidak dapat menyelesaikan perbedaan di antara mereka untuk berdamai. Ini ibu dua ini bakal lain terus. Untung baik kita di sini tidak ada yang nama Euodia. Ada kok tidak ada? Saya hati-hati sekali omong karena saya yakin tidak ada. Tidak ada juga yang nama Sintike kok? Tidak ada. Semua nama Alkitab. Baguslah. Jadi ini dua ibu ini sepertinya tidak dapat menyelesaikan mereka punya konflik. Satu omong satu, satu omong satu. Ini terjadi dalam jemaat. Karena itu saudara-saudara, surat Paulus ini menekankan pentingnya kesatuan dan kasih di dalam gereja. Dia sangat menekankan kesatuan jemaat. Dia sangat menekankan kasih di dalam gereja. Kesatuan dan kasih itu sikap kita, saudara. Kita yang akan mengambil sikap mau tetap bersatu, mau tetap saling mengasihi, atau menahan diri untuk tidak mengasihi dan menahan diri untuk tidak mau bersatu. Itu sikap kita terhadap sebuah keadaan yang mungkin sulit untuk disamakan. Itu sikap. Kira-kira keadaannya seperti itu, saudara-saudara. Jadi bukan sebuah keadaan yang baik baru Paulus bilang bersukacitalah. Tidak, keadaannya lagi rumit-rumit begini, baru dia bilang bersukacitalah. Kalau keadaannya ada baik-baik saja, baru bilang bersukacitalah, ya gampang. Kalau orang tua menyiapkan seluruh fasilitas untuk anak-anak, baru kita nasihat anak-anak hormati orang tua, gampang. Tapi kalau hak-hak dari anak-anak itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya, dipukul lagi, dijual lagi, baru bilang, hai anak-anak hormatilah ayahmu dan ibu. Susah. Dalam situasi yang berat itu, saudara-saudara, nasihat supaya bersukacita itu datang, supaya kita mengelola sebuah keadaan yang tidak baik itu menjadi sebuah keadaan yang baik, penuh dengan sukacita. Tadi di awal saya sampaikan, sukacita adalah sikap kita terhadap sebuah keadaan, baik itu baik keadaannya, baik tidak baik keadaannya. Mari kita sekarang mulai untuk memberi jawab terhadap tema kita, karena kerinduan kita adalah keluar dari sini kita menyebarkan sukacita. Pertama, dasar
Kenapa kita harus bersuka cita dan kenapa kita harus menyebarkan sukacita? Hari ini juga sekaligus kita akan memperhadapkan panitia Hari Raya Gerejawi Gemit Agape Kupang 2023-2024. Ini yang di depan baju putih ini, putih hitam. Supaya ini juga jadi pesan bagi saudara-saudara yang akan diperhadapkan. Pertama, dasar. Kenapa kita mesti bersuka cita? Kenapa kita mesti menyebarkan sukacita? Dasarnya adalah kasih karunia dari Tuhan. Dasar yang membuat orang bersuka cita itu karena kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu berarti sebuah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Dan pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan, puncaknya itu ada pada penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Itu pemberian cuma-cuma bagi kita. Di atas dasar itulah kamu bangun sukacita. Memang hidup ada naik turun, memang ada pastala kiri kanan, tapi Tuhan bersyukur kepadamu karena kami diselamatkan. Bayangkan hidup di dunia sudah bertengkar, lagi bakal lagi mati masuk neraka lagi. Wih, hidup susah lagi hidup itu. Jadi dasar pertama yang harus dibangun adalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma. Saya ingin menegaskan pemberian cuma-cuma. Kalau saya bilang kepada Joshua, Joshua, saya kasih Joshua saya punya HP, tapi Joshua ganti uang 1.000. Cuma-cuma? Cuma-cuma kok tidak? Tidak. Kan hanya 1.000. Apakah itu disebut cuma-cuma? Tidak. Walaupun kecil nilainya, ada yang dibayarkan. Oke, tidak usah pakai uang. Joshua, ini HP boleh dapat, tapi tolong tutup pintu di situ supaya angin jangan masuk. Cuma-cuma? Kan tidak pakai uang. Ada jasa yang dilakukan. Pemberian cuma-cuma itu dia ini. Ambil. Di atas dasar itulah kita bangun sukacita kita. Saya mau tanya jemaat dulu, saudara ini jangan lihat-lihat saya, saudara jawab saja. Apakah saudara pernah merasakan dan mengalami bahwa Tuhan memberikan sesuatu cuma-cuma kepada saudara? Ada pernah mengalami itu? Pernah atau tidak? Nah, itu dia pun dasar sukacita. Saudara bayangkan kalau kita tidak pernah merasa Tuhan memberikan kepada kita sesuatu dan cuma-cuma, tiap hari hanya mengeluh saja. Nah, kalau mengeluh terus ini mau ada sukacita di mana? Saya suka bilang kita ini kadang-kadang ketemu orang hanya patah leher, kau bilang Bapak, hidup ini terlalu susah, mati sudah kalau memang itu terlalu susah. Memang ada masalah kiri kanan, tapi semangat dulu. Dibangun di atas. Jadi orang Kristen ketika diminta untuk bersuka cita ada landasannya, dan landasannya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Pemberian cuma-cuma. Kedua, dasar dari sukacita kita adalah janji-janji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang... Saudara tidak tahu lagu ini? Tidak tahu. Lalu kenapa suruh saya solo? Coba kita sama-sama 3, 4. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Apa? Menepati janji-janji. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. 10 detik saya persilakan kepada saudara untuk ingat, minimal ada 2 janji Tuhan bagi saudara. Coba ingat-ingat, Tuhan pernah janji apa bagi saudara kalau saudara baca kitab suci? Coba ingat, Tuhan tidak pernah gagal untuk janji-janji itu. Dasar pertamanya adalah kasih karunia. Tapi dasar kedua supaya kita bersuka cita adalah Tuhan menjanjikan sesuatu bagi saudara. Kalau manusia ingkar janji, Tuhan tidak ingkar janji. Janjimu seperti fajar. So tidak tahu lagi ini lagu. Kalau tahu jangan biarkan pendeta solo. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam hati. Itu butuh hati yang luas. Itu butuh iman untuk kita meyakini janji-janji itu. Janji. Kalau dulu kita pacaran, itu nyong janji kita bertipu, saya kita masih yakin. Itu nyong lihat memang kita pun rambut itu keriting begitu, tidak sisir, baru dia bilang itu rambut tong gagah. Kita percaya, padahal ada tafruik, tapi kita meyakini itu. Aduh, apalagi janji Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Masa kita tidak yakin? Untuk dua hal ini, kalau saudara tidak membangun sebuah keyakinan, saudara tidak akan bersuka cita. Tidak akan. Sukacita pun punya dasar. Dasarnya adalah janji. Tadi apa duluan, kasih karunia itu. Yang kedua janji Tuhan. Berdasarkan janji Tuhan itu, saya akan bersukacita, dan sukacita itu akan saya katakan kepada banyak orang. Sukacita, sukacita. So, sama-sama omong 1, 2, 3. Sukacita. Sekali lagi, sukacita. Lihat kawan di sebelahku, kasih tahu dia 1, 2, 3. Sukacita. Iya, tapi omong sukacita tuh muka ekspresif sedikit. Sukacita, sukacita itu ancaman itu. Sukacita itu dasarnya. Yang kedua, kalau dasarnya sudah ada, saudara-saudara, sekarang bagaimana kita bicara tentang sukacita menurut teks ini? Saya akan mulai dari ayat-ayat di belakang. Tentang teks ini dia bilang begini, saudara-saudara, tentang sukacita saya ingin sampaikan kepada saudara supaya yang dipikirkan harus pikirkan hal-hal yang baik. Ayat 8 jelas. Saudara-saudara, apa yang dipikirkan itu mempengaruhi sukacita kita. Saya ulangi, apa yang dipikirkan itu mempengaruhi sukacita kita. Pembacaan tadi kasih tahu, berpikirlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itulah yang dipikirkan. Sekali lagi, pemikiran itu mempengaruhi sukacita. Nah, sekarang coba renungkan apa yang kita pikir. Dari tadi pagi saudara bangun ini pikir apa? Karena itu mempengaruhi saudara pun sukacita. Pembacaan tadi kasih ingat kita, berpikirlah semua yang benar. Jangan main pikir suami pun salah terus, main pikir istri pun salah, main pikir anak pun salah, main pikir orang tua pun salah, mau sukacita. Bangun sementara pikir anak pun salah, tiba-tiba dia bilang salam, itu semua yang benar. Jangan pikir duluan yang salah. Pikirkanlah semua yang mulia. Yang mulia itu yang dipikirkan, yang mulia, yang kudus itu yang dipikirkan. Jangan pikir duluan semua yang seronok, yang tidak benar itu, jangan itu yang dimasukkan di sini. Pikiran kita ini mempengaruhi tindakan kita. Itu tergantung bangun pagi-pagi nonton apa. Kalau bangun pagi-pagi nonton khotbah, mantap. Tapi kalau bangun pagi-pagi nonton tinju, baru itu lawan dari satu itu yang pernah bikin jengkel saudara itu hari. Waktu dia menang dia bilang surasa gitu. Sekarang dia, itu saudara otak kacau. Pikirkanlah semua yang mulia, itu baik bagimu. Pikirkanlah semua yang adil. Jangan pikir yang tidak adil. Pikirkan, memang ada banyak ketidakadilan di dunia ini kok. Tapi yang isi di sini pikirkanlah yang adil duluan. Jangan pikir yang tidak adil, tidak adil. Mama ini tidak adil dengan saya. Mama ini sedikit-sedikit hanya urus anak yang bungsu saja. Saya ini anak apa? Anak manusia. Pikirkan yang adil. Jangan yang tidak adil duluan. Pikirkanlah semua yang suci. Jangan pikir yang tidak suci. Mau datang di gereja kok pikir barang yang tidak suci. Untuk apa? Pikir dulu yang suci. Baik. Pikirkanlah semua yang manis. Memang kuah asam itu enak juga, ada dia pun asam-asam, tapi pikir duluan yang manis-manis dulu lah.
Jangan pikir yang pahit-pahit, nanti hidup penuh dengan kepahitan. Pikirkanlah semua yang sedap didengar. Yang sedap didengar itu yang pikirkan. Yang waktu dulu kita masih pacaran, kok dia bilang ikan sardin berkarung-karung, tidak kujual sembarang toko. Nah, itu yang pikirkan. Jangan pikir yang dia bilang, lu ini macam kelupung bapak pun keturunan semua. Itu jangan pikir itu. Merusak kita pun hidup. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang dipikirkan. Saya mau bicara kebalikannya, saudara. Kenapa ada banyak orang stres di dunia ini? Karena yang dipikirkan bukan ayat 8 itu. Kenapa ada banyak orang stres di dunia? Karena yang dipikirkan bukan yang ayat 8. Yang dia pikir orang lain pun beli kulkas. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Kita yang beku. Gara-gara orang lain beli kulkas. Jengkel toh. Baru itu kulkas dia taruh di dekat kita pun pintu. Baru tiap hari dia buka, kita lihat di makanan dombanya. Kita punya buka pihanya ada air mineral. Jengkel. Ini pikirkanlah yang baik. Kenapa stres? Saudara, hari ini saya mau bicara pada saudara. Kalau saudara lagi tertekan, saudara lagi stres, itu ada pada pikiranmu. Lagi pikir apa sekarang? Coba saudara kasih tahu saya. Jangan kasih tahu, kan itu pikiran kadang-kadang terlalu personal itu. Jangan kasih tahu. Nah, saudara lagi pikir apa ini? Kalau saudara misalnya sekarang sudah agak tua dan sudah kurang ganteng, pikirkanlah, dulu saya ini terlalu ganteng. Dulu jadi rebutan. Dan pikirkan yang baik-baik, saudara. Jangan pikir yang tidak baik. Saya pernah berkhotbah dulu, saudara. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Amin kok. Coba omong sendiri 1, 2, 3. Lihat kawan di sebelah kok, kasih tahu dia 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Iya, saudara-saudara. Saudara bayangkan deh kalau kita kita ada kios satu, terus kita jual super mie, terus ada yang datang tanya, bilang, "Tanta, ada mie kok?" Baru dia bilang, "Sanalah." Itu besok orang non tidak datang beli, baru tanya bilang, "Kenapa tidak beli di situ?" "Ih, tanta pemuka." Pengaruh. Kenapa itu terjadi? Pikiran. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena bisa buat kita ini tidak bersuka cita. Saya mulai sangat pelan-pelan untuk kita tahu dasar dari sukacita. Tapi yang kedua, apa yang kita pikirkan dulu tentang sukacita. Karena kita akan menjadi orang yang menyebarkan sukacita itu. Nah sekarang, lalu apa yang harus dilakukan? Dari tadi dasarnya sudah, apa yang dipikirkan sudah. Lalu apa yang sekarang harus dilakukan supaya sukacita itu menjadi nyata? Pembacaan tadi menarik. Paling tidak dikasih tahu kita 4 hal. 1. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam sukacita kita itu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang dimaksud dengan kebaikan hati yang diketahui semua orang adalah karena berpikir yang baik engkau melakukan sesuatu dan orang melihat itu baik, itu yang kau menyebarkan sebuah sukacita. Ini saudara masuk, coba saudara, saya ajak saudara berpikir lebih detail. Saudara masuk, lihat gereja ada bersih-bersih, ada tertata rapi. Coba saudara berpikir lebih serius sedikit. Wih, baik gereja ada rapi. Kebaikan hati untuk menjaga kebersihan itu, itu membawa orang pada sukacita. Coba saudara bayangkan kalau masuk di sini, kertas 4 di situ, ballpoint 3 di situ, ada handuk dong muat di situ. Saudara sukacita. Kebaikan hatimu adalah hasil dari tindakanmu yang sudah kelihatan dan dilihat oleh orang. Itu baik bagi sukacita. Kenapa saya bicara lebih pada tindakan, bukan kata-kata? Karena kadang-kadang kalau kita sudah kebaikan hati, omong pakai kata-kata, itu sudah di bagian makam puji. Jadi tindakan yang nyata itu yang membuat orang bersukacita.
Bukan kata-kata kita yang penuh dengan sukacita, bukan. Itu ada bagian lain di situ. Tapi biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, tidak apa. Tapi bukan kita yang berusaha omong supaya orang bilang, memang Pak Yandi itu orang terlalu baik. Aduh, jangan. Yang kita kerjakan itu yang membawa. Panitia, dengar, kebaikan hatimu biar diketahui semua. Kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan lebih baik. Kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang harus dilakukan adalah janganlah kamu khawatir. Ini 1-2 hari ini saya ibadah rumah tangga pakai ayat tentang khawatir. Terakhir saya pimpin di saudara ada datang itu mantap. Kekhawatiran, khawatir dan takut itu 2 hal yang beda. Takut itu kalau kita jalan ikut situ kok ada anjing datang semua gigit kita, kok kita bangun lagi, nah itu takut. Kita sementara berhadapan dengan sebuah keadaan yang mengerikan dan membuat kita tapi khawatir itu dia tidak piman mana. Karena dulu pernah ada anjing gonggong dia. Ini kali dia tidak mau keluar rumah, dia di dalam rumah sama dia, keluar itu anjing, itu anjing pun suara sama kayak diputuan. Nah, itu khawatir dia bilang. Tidak melakukan apa-apa tapi bikin seperti mengerikan. Yang baik itu. Janganlah engkau khawatir sebab apa? Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja dari hari-hari hidupmu. Tuhan ada bersama-sama denganmu. Kalau dikaitkan dengan janji Tuhan, dia bilang, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Dalam situasi seperti apapun jangan takut. Panitia jangan takut, suami-suami jangan takut, istri-istri jangan takut, anak-anak jangan takut, majelis jangan takut. Dalam setiap keadaan Tuhan yang menjanjikan itu, dia bukan sertai kita setengah-setengah. Sampai akhir hidupmu dia menyertai engkau. Jangan takut. Tapi dia bilang, ingat, Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Tak pernah Tuhan janji. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Jangan menyanyi di sini. Tuhan tidak janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Namanya laut itu selalu bergelombang. Yang bukan air yang tidak bergelombang itu ialah aqua. Itu tidak bergelombang. Tapi kalau laut tetap bergelombang. Tapi Tuhan janji berikan kekuatan ketika kamu ada di tengah-tengah persoalan. Jadi ketika saudara sementara mengalami sesuatu, jangan khawatir, Tuhan menyertai engkau. Buang itu kekhawatiran, bergumullah dengan sesuatu yang saudara kerjakan hari ini, dan Tuhan pun pesan, jangan takut. Jangan takut. Kita lagi bergumul banyak hal. Kesehatan kita juga kita gumul itu. Jangan takut. Jangan takut. Persoalan rumah tangga kita gumuli. Sekolah kita gumuli. Orang tua ini berpikir, saya pikir kita mulai umur 50 itu kita terlalu banyak pikir kita puan-anak dong. Dengar ada kabar duka di mana tuh kita pun pikirin, saya ini tahu tiba-tiba kita mati, ini anak dong ada kok tidak. Dong kas masuk kita di peti kok di dos. Kan itu kita punya pikiran kan banyak begitu. Aduh, realistis sedikit dan kita hidup lah begitu. Kita ini ada ibu-ibu saya tanya bercerita dan dia bilang, saya dia bilang, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah tidak ada bagaimana? Ibu masih ada. Jangan omong yang ibu tidak ada. Masih ada ini yang omong. Kalau tidak, repot hidup ini. 3. Nyatakanlah keinginanmu. Bahkan dia bilang, segala keinginanmu. Nyatakanlah itu di dalam apa? Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Doa, permohonan, ucapan syukur. Saudara kalau alami apa-apa sedikit itu berdoa. Ada yang senang lupa berdoa. Ada yang senang berdoa juga. Ada yang sudah senang lupa berdoa. Ada yang susah lupa berdoa. Doa-doa juga sama sah. Kok itu manusia satu dia tidak tahu berdoa, sama dia hidup enak. Tiap-tiap hari hanya ganti oto, Grab. Jadi saudara lihat, susah senang berdoa. Memohon. Kenapa permohonan ditaruh?
Orang yang memohon, dia sadar akan keterbatasannya. Baik, saya ini sangat terbatas, saya harus minta kepada Tuhan yang tidak terbatas. Memohon, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Ucap syukur. Dalam segala keadaan ucaplah syukur. Kita ini kadang-kadang lupa mengucap syukur. Sukses lupa ucap syukur, apalagi tidak sukses. Mau syukur bagaimana Bapak hidup begini? Hei, bangun pagi saja itu Tuhan menyertai kita. Bayangkan kalau tadi malam kita tidur, Bapak Tuhan tidak kasih bangun kita ini pagi. Sapa kubur sapa. Mengucap syukur. Dalam segala hal. Doa permohonan ucap syukur. Nah, itu akan kelihatan itu sukacita. Orang tidak tahu bersyukur, nah dia sukacita. Pulang sampai rumah, buka tutup saji, bunga pepaya kangkung. Bukannya bersyukur, ini sa. Dari masa kecil di Soe sampai di sini hanya bunga pepaya. Kapan kita makan bunga bang? Bunga desa. Bersyukur. Kita ini terlalu banyak kita masih bertingkah soal bunga pepaya. Orang lain tidak dapat makan hari ini. Bersyukur sedikit. Iya toh. Saudara bangun pagi lihat saudara pun suami, lihat dia bersyukur. Bila perlu pegang dia pipi begini, bersyukur, mantap. Hari ini saudara ada suami, orang lain tidak ada suami, dia kepingin ada suami, tidak ada. Saudara masih ada suami tuh, bersyukur. Ada istri, lihat istri, bersyukur. Mama terima kasih sudah menyertai Papa dalam kehidupan yang naik turun. Sudah 25 tahun ini Papa memang tambah ganteng, Mama tambah parah, tapi kita dua harus tetap bersyukur. Nah itu dia pemaku. Kita ini yang mengeluh terus. Saya marah ini ada pasangan nikah. Domba kalaiko yang satu tendang ini motor. Saya tanya, kenapa lu tendang motor? Kenapa tendang motor? Bapak daripada saya pukul dia, lebih baik saya tendangin motor pas jatuh. Saya tanya dia, oh begitu. Tapi saya mau tanya, selunas kerjaannya bikin rusak barang. Kuasai kita pun diri, kau jangan bikin rusak barang. Bayangkan kalau saudara tidak kuasai emosi, pas bakalai saudara ambil piring, baru lempar, pecah itu piring. Baru saudara sadar itu piring tuh mama mantu punya. Ada gambar mantu muka lagi di itu piring. Bukankah tambah masalah dalam hidupmu? Saudara-saudara, memang ini kalimat betul. Sudah kita bersukacita supaya. Keempat, lakukanlah apa yang kamu pelajari, kamu terima, kamu dengar, dan kamu lihat daripadaku. Yang kamu sudah belajar dari saya itu, kata Paulus, lakukan. Yang sudah kamu terima dari saya, lakukanlah itu. Yang sudah kamu dengar, lakukanlah itu. Yang sudah kamu lihat, lakukanlah itu. Semua yang sudah kamu lihat daripadaku yang baik pasti itu, lakukanlah itu. Wah, itu sukacita ada. Kadang-kadang kita sudah dengar sesuatu yang baik baru tidak lakukan. Terus tanya, kenapa tidak lakukan Pak? Namanya kita masih hidup di dunia. Dunia ini selalu ada saya. Kita ini bukan malaikat Pak. Ya memang kau bukan malaikat. Sebab kalau saudara malaikat, saudara tidak nikah dengan dia. Kita di dunia, dengar, yang sudah dengar, sudah dipelajari, sudah dilihat, sudah didengar, lakukanlah itu. Nah, di bagian terakhir, jadi setelah kita tahu tentang dasar sukacita, apa yang kita pikirkan tentang sukacita, apa yang harus kita lakukan supaya sukacita itu, mari kita lihat efek apa pada kita tentang sukacita itu. Efeknya pada kita, apa yang kita rasa tentang sukacita. Pembacaan tadi menarik, kan dia menolong kita untuk memahami bahwa damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah. Hal-hal tadi yang saudara lakukan itu punya efek pada hidupmu, yaitu
Damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiranmu. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Damai sejahtera yang dari Allah yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu mengawali hati dan pikiranmu. Hati tempat di mana kita mengambil keputusan-keputusan penting. Pikiran menyangkut tempat di mana mempengaruhi kita punya tindakan ke depan. Kalau damai sejahtera Allah mempengaruhi hati dan pikiranmu, oh hidupmu pasti rasa aman toh. Kedua, efek yang kita dapat adalah kasih Allah melingkupi hidup kita. Kasih Allah melingkupi hidup kita. Itu sebuah pengakuan sebenarnya, bahwa setelah orang melakukan hal-hal yang tadi diperintahkan, dia akan merasakan betul kasih Allah itu ada. Kasih Allah itu dirasakan, kasih Allah itu dinyatakan, dan itu yang bisa nanti saya katakan kepada orang lain. Ruang-ruang kesaksian kita menjadi kosong karena orang tidak pernah berpikir duluan tentang kasih Allah dalam hidupnya. Padahal kalau hal-hal tadi dilakukan, orang baru bisa sadar ternyata kasih Allah itu ada, menyertai, menolong, memberkati, dan karena itu kita menyatakan kepada orang lain. Ketiga, terakhir, efek yang kita dapat dari kasih karunia yang sudah ada dan kita bagikan itu adalah kita aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab tidak ada sebuah kecemasan atau kekhawatiran yang melebihi damai sejahtera Allah. Tidak ada. Tidak ada sebuah kecemasan atau kekhawatiran yang melebihi damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah terlalu besar, terlalu luar biasa. Tidak ada satupun kecemasan kita yang melebihi itu. Atau dalam bahasa lain, dalam kaitan dengan kasih saya sampaikan, tidak ada persoalan yang melebihi kasih Allah kepada kita. Tidak ada. Kasih Allah terlebih besar, lebih luas, lebih tinggi, lebih hebat. Selamat menjadi agen pembawa sukacita. Kalau di minggu lalu dalam nasihat khotbah itu saya sampaikan saudara supaya ketemu semua orang senyum dan ini apa, sapa atau togor dia. Sudah lakukan kau belum? Ini hari tambah satu, ini hari tambah satu. Katakanlah, sebarkanlah tentang sukacita itu kepada orang lain. Kemarin tegur dia, mungkin kemarin itu tegur masih tegur belum tulus-tulus juga lah. Nah, sekarang sukacita. Hai, hoi, hai. Nah, itu makin terasa. Hidup jadi segar, saudara. Orang benci kita, tapi kalau kita bilang, hai Yosua, jengkel beta kok. Itu dia yang jengkel kembali. Saudara-saudara, jadi menyebarkan sukacita itu indah, dia menegur sesuatu, dia bisa, itu enaklah saudara. Jadi pulang lakukan. Apa artinya kita dengar tapi kita lakukan. Nah, tidak usah paksa diri, tapi mulailah satu. Bakalai dengan istri kan sama-sama diam tuh. Ada keluarga yang kalau bakalai dan dua sama bawa omong diam-diam. Ibu siapa es makanan, dia tidak pi omong, dia WA sa. So ada tuh. Terus suami balas, kenapa sayang tidak datang kasih tahu langsung di papa? Maka mampu angkat itu HP banting. Memang menyebarkan yang sukacita itu baik. Masa kemenangan tidak ada di kita. Kemenangan yang saya maksudkan berkaitan dengan sukacita yang membuat kita, saudara tahu sukacita itu di sini. Tidak boleh ada satu barang pun dari luar yang menghilangkan kita pun sukacita. Karena kasih dan damai sejahtera Allah itu sebegitu besarnya menguasai dan melingkupi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan dan dosa kami. Kadang-kadang hati kami menolak. Kadang-kadang kami keras kepala, keras hati dan tidak mau menerima. Tidak ada manusia merubah manusia, tapi Roh Kudus menyejukkan dan mengubahkan. Sentuh hati kami, jamah hidup kami, dan ubahkan kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.